Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin. Anak-anakku sekalian dimanapun berada, alhamdulillah kali ini berjumpa lagi walaupun secara offline dalam pembahasan kitab fikih, melanjutkan pertemuan yang kemarin saya upload. Hari ini kita bisa online tatap muka, dan materi ini pun nanti akan kami upload, barangkali kalian untuk belajar untuk nguji logbooknya ya. Nguji logbooknya bisa dilihat di uploadan yang akan saya upload setelah pengajian ini, nanti langsung akan saya upload ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan masuk pada fasal tentang nisab ya. Tentang nisab, apa itu nisab? Kemarin sudah saya terangkan, nisab itu adalah ukuran minimal harta seseorang untuk wajib dizakati. Review dulu materi kemarin. Ada harta benda yang wajib dizakati, itu hanya 5 kategori saja. Yang pertama adalah binatang ternak, dan binatang ternak itu terdapat pada onta, sapi, dan kambing. Kemudian setelah binatang ternak ada logam mulia. Logam mulia itu terdapat pada emas dan perak. Selain emas dan perak tidak dalam kategori logam mulia. Kemudian setelah itu ada hasil pertanian. Hasil pertanian ini yang ketiga. Dalam konteks hasil pertanian ada 2 hal pokok yang utama, yaitu dipercocok tanamkan oleh anak cucu Adam atau manusia, dan kemudian yang dipercocok tanamkan itu merupakan produk makanan pokok yang bisa digunakan sebagai bahan makanan pokok oleh anak cucu Adam, seperti padi, gandum, jagung ya. Kemudian yang keempat adalah buah-buahan. Buah-buahan ini khusus ada 2, yaitu anggur dan kurma saja. Buah-buahan selain anggur dan kurma, seandainya dia menghasilkan sesuatu, maka zakat dan cara penghitungannya nanti dihitung bagaimana zakat penghasilan, atau sama dengan yang kategori yang kelima, yaitu urudut tijarah, hasil perdagangan ya. Hasil perdagangan itu umum, nggak cuma dagang tok, nggak cuma sekedar dagang, akan tetapi segala bentuk macam usaha dan ikhtiar manusia, termasuk profesi manusia yang kemudian dia menghasilkan harta, maka ini di dalam cara penghitungannya masuk kategori urudut tijarah, hasil perdagangan atau penghasilan seseorangnya. Sekarang masuk pada nisab. Nisab itu kalau orang punya kambing berapa wajib zakat, kalau orang punya onta berapa wajib zakat, kalau orang punya emas berapa wajib zakat. Itulah yang dimaksud dengan nisab, yaitu ukuran minimal harta seseorang yang kemudian harta itu ketika sudah mencapai nisabnya maka wajib dikeluarkan zakatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun awwalu nisabil ibili. Awal nisabnya onta itu khamsun, 5 onta saja. Jadi orang kalau sudah punya onta, nah walaupun kita di Indonesia jarang punya onta ya, tapi setidaknya kita tahu dulu ya. Kalau misalnya ada orang punya onta sebanyak 5 onta, maka dia sudah mencapai nisab onta itu. Wafiha, dan untuk 5 onta itu syatun, zakatnya bukan onta
tapi zakatnya baru 1 ekor kambing. Nah ini. Jadi tidak melulu kalau onta berarti zakatnya onta, ternyata tidak ya. Kalau onta masih 5, itu zakatnya baru 1 ekor kambing. Kemudian wafi ashrin, dan untuk 10 ekor unta berarti 2 kali lipat dari 5. Ya, 5 berikutnya lagi berarti syatani, 2 ekor kambing. Nah, bagaimana kalau masih 4 ekor unta? Belum, berarti belum wajib zakat. Kalau masih 9 ekor unta, berarti hitungannya masih pada nisab yang pertama. Nisab pertamanya berapa? 5 ya. Baru kalau sudah masuk ke 10 berarti zakatnya 2 ekor kambing. Kalau masih 6 ya masih 1 ekor kambing. Ikut ke yang bawah ya. Wa fi 15, dan untuk 15 salah satu syiahin, maka untuk 15 ekor onta zakatnya 3 ekor kambing. Wa fi 20 arba'u syiahin, dan untuk 20 ekor onta maka zakatnya 4 ekor kambing. Nah ini. Nah disinilah yang perlu kalian garis bawahi. Nggak akan saya bahas tuntas sampai jenis-jenisnya, enggak. Garis besarnya saja. Kalau ontanya masih 5 sampai 20, maka setiap 5-nya 1 ekor kambing. Baru kalau mencapai 25 ekor unta ya. Kalau sudah punya 25 ekor unta, maka baru di situ bintu makhadin ya, bintu makhadin yaitu unta yang ukurannya bintu makhad ya. Bintu makhad. Jadi kalau sudah 25 ekor unta, maka zakatnya baru 1 ekor unta. 1 ekor unta bintu makhad itu adalah unta yang sudah genap 1 tahun, masuk pada umur yang kedua, pada tahun yang kedua, dan seterusnya. Nah ini garis minimal yang harus kalian ketahui. Nanti ketika Anda ujian pun nanti diperdetail, paling tidak mengetahui awalnya gitu. Mengetahui awal, baru kalau 5 masih kambing, 10 masih kambing, sampai 20 masih kambing, baru 25 baru 1 ekor unta, dan seterusnya. Nanti di akhir bab ini saya kasih tabel tentang nisabnya zakat ya, untuk mempermudah belajarnya. Wa awwalu nisabil baqari. Ya, saya singkat ini. Wa awwalu nisabil baqari. Adapun awal nisabnya sapi. Nah, kalau ini sangat mungkin. Sangat mungkin. Walaupun onta juga mungkin, tapi jarang sekali ya. Saya yakin di antara kalian nggak ada yang punya ternak onta ya. Di antara kalian nggak ada yang punya ternak onta ya. Ya, tapi ya siapa tahu Bonowo nanti jodohnya orang Arab sana. Punya ternak onta sampai 50 ekor gitu ya. Bisa saja. Nah, Allah yang Maha tahu. Nah, kalau yang ini awalun nisabil baqari untuk sapi, itu sangat mungkin. Peternak sapi banyak di Indonesia ya. Sapinya sampai ratusan banyak ya. Awalun nisabil baqari, adapun awal nisabnya sapi salasuna. Salasuna itu 30 ekor sapi. Ya ini. Jadi kalau punya 1 ekor sapi, punya 30 ekor sapi, itu baru wajib zakat. Zakat untuk binatang ternak maksudnya. Ya. Kalau baru punya 20 sapi, wajib zakat enggak? Enggak. Dalam konteks sapi tidak. Tapi ya lumrahnya orang yang sudah punya 20 ekor sapi ya sedekah. Ya. Karena penghitungannya kalau dihitung sebagai ternak, sapi itu baru wajib zakat ketika ia sudah punya 30 ekor sapi. Berapa zakatnya? Wafiha, untuk
30 ekor sapi itu tabi'un, satu sapi ukuran tabi'. Apa satu sapi ukuran tabi' itu? Di bawah ini ada, ini saya tunjuk saya pointer. Tabi'un, sapi tabi' itu apa? Lahu, yaitu sanatan wa dakhala fi tsaniyah. Sapi yang umur 1 tahun dan masuk pada umur yang kedua, pada tahun yang kedua. 1 tahunnya jangkep dan sudah masuk pada tahun yang kedua. Nah ini. Kembali ke atas. Wa fi arba'ina, dan untuk sapi yang jumlahnya sudah mencapai 40, maka musinnatun. Musinnatun itu di atasnya, yaitu laha, yaitu sanatani, sapi yang umur 2 tahun, wa dakhaltu fi tsaniyah. Lebih tua ada apa-apa. Ini minimalnya ya, minimalnya. Jadi kalau Anda punya sapi, orang tua punya peternakan sapi, maka ingatkan setiap tahun kalau sudah mencapai 30 lebih, minimal 30, maka itu sudah wajib dikeluarkan zakat. Kalau misalnya 50, berarti bagaimana Ustadz mengeluarkannya? 50 berarti nisab terdekat di bawahnya berapa? Nisab terdekat kalau dari 50 ya berarti 40. Cara mengeluarkannya adalah 1 ekor sapi ukuran umur yang 2 tahun masuk tahun ke-3. Kalau sapinya 60, berarti ini kan nisabnya ada 2, ada 30, ada 40. Lebih dekat kemana, ini bisa dilipat gandakan. Di KPK kan ke atas, 30, kelipatan dari 30, 60, kemudian 90, kemudian 120. Sedangkan 40-nya adalah 40, kemudian 80, kemudian 120. Maka di angka-angka tersebut, cara menghitungnya ini. Sesuai dengan keadaan ini. Ya, ini. Seterusnya dilipat gandakan. Ya. Seterusnya dilipat gandakan. Kalau misalnya punya sapi 100 gitu, kamu boleh memilih diambil 30, kemudian berarti 3 ekor tabi' ya. Atau diambil 2 ekor musinnah. 2 ekor musinnah berarti akarnya 40, lebih 20 belum mencapai ke angka nisab berikutnya. Nah ini. Jadi begitu cara menghitungnya. Anda bisa memilih di dalam konteks nisab yang ada 2 pilihan seperti ini. Katakan Anda punya sapi 80 ya. Berarti Anda gak punya pilihan karena 80 pas 2 kali lipat dari nisab yang kedua. Nisab yang kedua adalah arba'ina. Nisab yang kedua ini adalah arba'ina, berarti 40 dan 40, berarti 80 pas, berarti 2 ekor musinnah. Ini. Kalau Anda punya sapi jumlahnya 70, nah ini baru 70 ini kalau diambil 40, maka 1 ekor musinnah, sisanya 30 berarti 1 ekor tabi. Berarti tetap 2 sapi, tapi yang 1 musinnah, yang 1 ukuran tabi'. Nah, ini tentang nisabnya sapi. Gampangannya gini. Intinya pokoknya bapak ibumu punya peternakan di rumah yang mencapai lebih dari 30 ekor, sampean ingatkan. Mumpung ini mau bulan Ramadan ini. Sudah mencapai nisab enggak? Dan sudah haul enggak? Sudah mencapai haul enggak? Selama ini kalau sudah mencapai haul berarti wajib, sudah mencapai nisab juga berarti wajib. Cara menghitungnya seperti ini. Saya yakin ada yang peternak sapi di antara orang tua kalian. Ya. Peternak sapi yang saya maksud peternak dalam konteks pengusaha ya. Karena di tahun-tahun sebelumnya juga ada ya. Yang pengusaha sapinya sampai sekitar 200-an lebih ada ya. Selanjutnya, wa awwalu nisabil ghanami, adapun awal nisabnya kambing arba'una, yaitu 40 ekor kambing. Nah, jadi kalau kambing punya 40 ekor itu baru dikeluarkan 1 syatun, yaitu 1 ekor kambing. Nah, ini.
Di atasnya nanti saya kasih tabel aja untuk mempermudah ya. Saya kasih tabel aja untuk mempermudah. Faslun wal khalitani yuzakkiyani zakatan wahidan. Orang yang bekerja sama, yuzakkiyani keduanya menzakati zakatan wahidan. Satu zakat yang sama. Maksudnya gini. Contoh misalnya ada di antara kalian dua orang punya modal yang sama. 40 juta untuk membeli kawanan kambing misalnya. Kemudian dipekerjakanlah seseorang untuk mengerjakan atau merawat itu kambing. Pada waktu 1 tahun ternyata sudah mencapai nisab dan haulnya tercapai. Maka dalam konteks ini ketika dua orang ini berserikat memiliki modal yang sama, menghitungnya adalah satu hitungan. Bukan dihitung si A zakatnya sekian, si B zakatnya sekian, tapi langsung dihitung jumlahnya. Misalnya jumlahnya kambing itu adalah 80, berarti itu sudah mencapai 2 kali nisab, ya, 2 kali nisab, ya. Maka itu sudah langsung dikeluarkan satu, tidak perlu dijabarkan, oh si A mengeluarkan sekian, si B mengeluarkan sekian. Langsung ditotal semuanya dikeluarkan dan kemudian terbagi sesuai dengan haknya, ya, ini. Sudah binatang. Wa nisabudz dzahabi, adapun nisabnya emas, ya. Isyruna mithqalan, ithruna misqalan, yaitu sebanyak 20 mithqal, ya. 20 mithqal. Mithqal itu satuan Baghdadi, ya. Satuan Baghdadi. Wa fiha, dan untuk 20 mithqal itu rubu'ul usri, 1/40 atau 2,5%, ya. Yaitu 2,5%. Wahuwa, yaitu nisfu misqalin, setengah misqal saja. Dari 20 misqal hanya setengah misqal saja. Bukan setengah dari 20. 20 itu di seperempatpuluhnya, ya, seperempatpuluhnya. Artinya setengah misqal. Katakan kalau jadi rupiah, seandainya 20 rupiah, maka zakatnya nggak sampai 1 rupiah, hanya setengah rupiah atau 2,5%, ya. Nah, berapa 20 misqal itu, ya? 20 misqal itu kalau berdasarkan kadarnya emas yang 24 karat itu sebanyak 77 gram. Akan tetapi emas yang beredar secara umum itu bukan 24 karat. Rata-rata 20 sampai 22 karat. Sehingga umumnya para ulama menyebutkan bahwasannya nisabnya emas itu adalah 93 gram, ya. 93 gram. Sehingga kalau kalian punya emas lebih daripada 93 gram dan kepemilikannya sudah mencapai haul, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? 2,5% dan bisa diuangkan. Kalian punya emas 100 gram. Pemberian ulang tahun orang tuamu setahun yang lalu. Maka setelah mencapai 1 tahun, kamu harus mengeluarkan zakatnya. Gimana caranya? Hitung harga emas saat itu. Saat ini maksudnya, bukan saat beli, saat ini. Katakan 100 gram. Kemudian emas harganya saat ini adalah 500 ribu. Kok 50 ribu? 500 ribu. 500 ribu kali 100 gram, maka itu uangmu, ya, seandainya diuangkan.
maka zakatnya berapa? Dikali 2,5% saja. Nah, tidak usah dipotong emasnya, tidak perlu. Cukup Anda meniatkan zakat dari emas yang kamu miliki dengan sejumlah uang yang sekiranya seharga 2,5% dari emas yang kamu miliki. Nah, itu pun kalau emasmu mencapai nisab ya. Nah, berapa nisabnya? 93 gram umumnya. Tapi kalau emasmu emas khusus, emas 24 karat, 77 gram sudah masuk kategori. Karena harganya juga beda. Emas 24 karat itu harganya bisa sampai 700 sampai 900 ribu. Sekarang ini gitu lah. Kalau emas umum yang kita ketahui 20 sampai 22 karat yang bisa kita beli di toko-toko perhiasan itu rata-rata harganya 400 sampai 550 ribu. Ya saya sudah survei. Saya sudah survei beberapa belum lama ini ya. Sehingga dalam konteks ini para ulama dan juga berdasarkan konversi pada saat ini emas itu kalau di sini disebutkan isyruna mithqalan itu sama sekiranya 93 gram ya. Wa fiha zada bihisabihi, dan cara menghitungnya sesuai dengan jumlah emasnya. Kalau emasnya semakin banyak ya semakin banyak pula nanti zakat yang akan dikeluarkan, tapi tetap saja hitungannya adalah 2,5% ya. Wa nisabul wariki, sedangkan nisabnya perak mi'ata dirhamin 200 dirham ya. 200 dirham. Nanti akan saya sampaikan di tabel juga dirham itu ukurannya berapa. Wa fiha rubul usri, dan juga sama zakatnya adalah 1/40 atau 2,5%. Kalau misalnya dari 200 dirham wa khamsatu darahimi, cukup 5 dirham saja dari 200 dirham ya. Wa fi ma zada bihisabihi ya. Wala tajibu fil hullil mubahi zakatun, tidak diwajibkan terhadap perhiasan-perhiasan yang lain, logam-logam mulia yang lain yang mubah yang bisa digunakan untuk zakat. Tidak wajib zakat. Contohnya yang nggak wajib zakat, Anda punya berlian nggak wajib zakat. Karena bukan emas, bukan perak. Ya. Berlian khusus. Ya. Tapi kalau berliannya dijual, nanti juga tetap wajib zakat sebagai urudut tijarah, ya, hasil perdagangan. Atau kalian punya watu giok, ya. Watu giok tempo hari kan Indonesia sempat marak tuh. Akik giok, ya. Akik harganya sampai 1 miliar misalnya. Nah, ada tempo hari 4 tahunan yang lalu itu. Nah, batu kecil, batu kali dioles sama orang, dijual mahal. Nah, seandainya demikian pun, mahal pun tidak masuk kategori perhiasan atau logam mulia yang wajib dizakati. Tapi seandainya dijual kemudian mempunyai penghasilan, maka karena penghasilannya itulah yang kemudian wajib zakat ya. Wa nisabuz zuru'i, adapun nisabnya hasil pertanian. Nisabnya hasil pertanian. Wathimaru, dan juga buah-buahan. Ini langsung dua ya. Pertanian dan buah-buahan. Khamsatu ausukin ya. Khamsatu ausukin yaitu 5 wasaq ya. 5 wasaq ya. Kemarin sudah sempat saya singgung, setiap satu wasaq itu adalah 188,7 liter ya. Di sini. Selanjutnya wafiha ya. Dan untuk keduanya itu insukiyat bima isamai,
au syaihi al-usru, ya. Apabila dialiri oleh air hujan atau air yang mengalir selokan misalnya, perairan-perairan alam itu, ya, maka al-usr 1/10 atau maksudnya adalah 10% yang saya maksud. Wa in sukyat bi dzulabin aw nadhin nisful usri, maka apabila dialiri oleh aliran-aliran air yang butuh biaya, misalnya pakai pump atau apa namanya itu, kalau perairan yang berbayar itu Anda harus berbayar dalam mengairinya, maka zakatnya cukup 5%. Separuhnya dari 10% cukup 5%. Jadi pembiayaan dari pertanian ataupun menanam buah yang kamu butuhkan, kalau di situ butuh perawatan-perawatan yang lebih dalam sisi perairan, maka zakatnya cukup 5%. Kalau hanya mengandalkan air tada hujan atau air sungai begitu, maka di situ bukan cukup, zakatnya lebih besar, yaitu 10%, ya. Wa taqumu urudut tijarati, wa taqumu, dan dihitunglah urudut tijarati, hasil perdagangan, inda akhiril hauli, pada akhir tahun, ya, pada akhir tahun, bimasturiyat bihi, dari semenjak dia mulai berdagang tersebut, ya, dari berjualan itu. Wa yahruju min dzalik rubul usr, dan dikeluarkan darinya rubul usr 1/40. Ingat 1/40 itu dari hasil perdagangannya. Contoh misalnya gini, kamu dagang tapi modalnya ngutang. Kamu buka toko emas tapi modalnya ngutang bank. Ngutang bank 1 miliar, kemudian Anda buka toko emas dan dalam 1 tahun ternyata habis semuanya. Katakan habis, sudah berputar. Ternyata kamu bisa mengembalikan hutangnya. Dan setelah hutang terlunasi, kamu masih punya sisa, ya. Maka sisa inilah yang dihitung apakah mencapai nisab. Nisabnya berapa? Sama dengan nisabnya emas. Loh, bagaimana nisabnya emas? Lihat harga emas pada saat itu, kemudian dikalikan nisabnya, apakah uang atau keuntungan yang kamu miliki setara dengan nisabnya emas. Kalau belum mencapai, walaupun kamu dagang, berarti belum wajib zakat. Katakan seseorang yang berdagang demikian, dalam 1 tahun dia hasilnya nih, dalam 1 tahun 5 juta. Maka saya yakin ini belum wajib zakat. Belum wajib zakat. Kenapa? Karena 5 juta nggak ada seukuran nisabnya emas. Ukuran nisabnya emas itu 93 gram. Kalau kalian begitu, dikalikan harga emas saat itu. Misalnya 93 gram dikalikan emas harganya 500.000 gitu. Berapa itu uangnya? 5 kali 93, sekitar 46 atau 46 sekian juta, ya. 46 juta itu baru wajib zakat kalau harga emas 500.000. Kalau harga emas lebih rendah atau lebih tinggi, maka menyesuaikan. Hasil profesimu juga demikian. Seorang dokter praktek dalam 1 tahun ternyata tabungannya meningkat hingga sekian, maka hitung. Di situ cara menghitungnya adalah dihitung berapa uangmu saat itu, maka kemudian disetarakan dengan harga emas, dikalikan ke sana, dikalikan 2,5% kadar zakatnya. Kalau sudah mencapai nisab, ya. Nisabnya emas disamakan terhadap urudut tijarah ini, ya. Wa mastukhrija, adapun yang dikeluarkan dari hasil perdagangan, mimma adinid dhahabi wal fiddati, ya, yaitu disamakan dengan bagaimana penghitungannya emas dan perak. Yakhruju minha rubul usr fil hali,
yaitu dikeluarkan sebanyak 1/40 atau 2,5% ya. Nah, itulah zakat mal ya. Saya beri kesempatan untuk bertanya dulu, silakan kalau ada yang mau bertanya silakan dimasukkan chat nanti sambil saya baca ketika sambil menerangkan berikutnya biar nggak nunggu. Faslun wa tajibu zakatul fitri, dan diwajibkan zakat fitrah bi thalathati asya'a, dengan 3 macam syarat ya. Jadi yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu bagaimana gitu. Ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Jadi zakat itu ada 2. Satu zakat mal, satu zakat fitrah. Jadi ada 2. Zakat mal itu apa? Zakat yang berkaitan kepemilikan harta benda seseorang. Apa itu? Ya yang 5 tadi yang saya jelaskan dari kemarin hingga ini tadi. Sedangkan yang kedua adalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini apa? Zakat fitrah ini adalah zakat jiwa. Zakat jiwa, bukan zakat penghasilan. Yaitu yang dikeluarkannya di bulan Ramadan. Ya, ini 3 hal yang perlu diperhatikan. 1, al-islamu Islam. Wa bi ghurubi syamsi, dan terbenamnya matahari min akhir yaumin min syahri Ramadan, yaitu pada hari terakhir di bulan Ramadan. Wajibnya mengeluarkan zakat fitrah itu adalah ketika sudah berakhir bulan Ramadan, berbuka yang terakhir, terbenam matahari, maka di situ sudah wajib. Sampai kapan? Sampai besok pagi pada hari raya Idul Fitri sebelum imam memulai sholatnya. Nah ini. Kalau imam sudah sholat, tidak sah tuh. Makanya kalau Idul Fitri itu biasanya disunnahkan agak menahan-nahan sedikit untuk mengerjakan sholat. Jangan keburu-buru. Apa? Memberikan kesempatan barangkali ada orang yang belum mengeluarkan zakatnya untuk bisa menuntaskan zakat fitrahnya. Karena sifat wajib mengeluarkan zakat fitrah itu, kondisi wajibnya adalah semenjak berakhirnya Ramadan atau berbuka yang terakhir hingga sebelum melakukan yang namanya sholat Idul Fitri, sebelum bertakbirnya imam dalam sholat Idul Fitri. Kalaulah dikeluarkan sebelum itu sah. Semenjak masuk bulan Ramadan, entah tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, 4, 5, 6 sampai 29 Ramadan, sebelum terbenam matahari pun sebenarnya sah. Itu juga boleh. Akan tetapi kalau sudah masuk maghrib yang terakhir di bulan Ramadan, itu sudah kategori yang wajib, utamanya wajib di situ. Nah, kalau Anda sudah mengeluarkan antisipasi sebelumnya, udah tanggal 15 Ramadan sudah zakat, ya sudah, gugur sudah, selesai. Bagaimana kalau sebelum Ramadan sudah antisipasi, sekarang ini bulan Sa'ban. Wah, ini saya khawatir lupa. Besok nanti khawatir lupa pada saat nanti Ramadan atau Idul Fitri. Khawatir lupa zakat, saya bayar sekarang aja, belum sah. Sekarang masih Sa'ban. Tapi kalau sudah masuk Ramadan, sah. Ya, ini. Jadi mengeluarkannya zakat fitrah itu minimal Ramadan. Dan orang yang sedetik saja menikmati Ramadan, sedetik saja menikmati bernafas di bulan Ramadan, dia wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Anak lahir di bulan Ramadan, ternyata 5 menit berikutnya meninggal, maka orang tuanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat atas nama anaknya yang nututi bulan Ramadan itu tadi. Jadi orang manusia yang hidup di bulan Ramadan itu wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, wajib dikeluarkan zakatnya. Bayi sekalipun. Jadi zakat itu nggak mandang bayi, nggak mandang orang tua. Bedanya kalau orang yang belum balik itu atau masih belum mandiri adalah ditanggung, menjadi kewajiban dari orang yang menanggungnya. Dalam tanda kutip ini adalah kepala keluarga. Kalau orang punya budak, berarti budaknya juga wajib, kewajiban dari tuannya, ya, dari tuannya. Kemudian kalau ada orang punya anak asuh, berarti anak asuhnya menjadi kewajiban dari orang tua asuhnya, dan seterusnya. Kalau orang punya orang tua yang sudah tidak produktif,
sudah tidak memiliki penghasilan, maka orang tua ini menjadi kewajiban ahli warisnya. Nah ini menjadi kewajiban dari anak-anaknya yang sudah mulai bisa mandiri. Nah disitulah zakat fitrah ya. Zakat fitrah itu bisa juga disebut zakatun nafsi, zakat jiwa ya. Islam kemudian kalau sudah masuk akhir Ramadan sampai sebelum sholat Id itu sudah masuk kategori wajib. Wa wujudil fadli an qutihi wa quti iyalihi fi dzalikal yaum, dan juga adanya lebih dari makanan pokok yang dia sediakan pada hari itu untuk dirinya dan keluarganya. Kalau ada orang miskin banget miskin ya, hari itu hanya cukup untuk makan diri dan keluarganya, wis nggak kuat zakat, ya nggak wajib orang ini. Malah justru berhak untuk menerima zakat ya, berhak untuk menerima zakat ya. Wa yuzakki, dan berzakatlah seseorang an nafsi untuk dirinya. Jadi ya, seorang itu memiliki kewajiban berzakat kepada kepada yang berhak menerima atas nama dirinya. Wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin, dan juga termasuk orang-orang yang menjadi tanggungan di dalam nafkahnya dari orang-orang Islam. Misalnya saya, siapa yang menjadi tanggungan nafkah bagi saya? Ya istri saya, anak-anak saya, atau mungkin orang tua saya misalnya. Atau mungkin saya punya sopir misalnya. Sopirnya wis total gak duwe keluarga, gak punya apa. Ya, sopirnya ikut saya misalnya. Dan makan, minum, tidur, rumahnya pun ikut saya misalnya. Maka itu pun juga menjadi tanggungan saya. Nah, dalam konteks mengeluarkan zakat. Jadi zakat itu adalah kewajiban dari kepala keluarga. Seandainya kalian di usia-usia yang segini kok sudah berpenghasilan, sebenarnya masih menjadi tanggungan dari kepala keluarga, dari ayahmu. Ayah nggak ada, ibumu misalnya. Maka dalam konteks ini kok kamu sudah berpenghasilan, katakan kamu seorang YouTuber misalnya, setiap bulan sudah dapat penghasilan 5 juta katakan. Nah, demikian kamu memilih, Abah misalnya, saya zakatnya sendiri, bahkan Abah mau saya zakatkan misalnya. Apakah boleh? Boleh, tidak apa-apa. Yang jelas seandainya nggak ada yang mau zakat, maka di situ adalah tanggungannya kepala keluarga ya, tanggungannya kepala keluarga. Kalau keluarganya memang sudah dianggap sebagai miskin, maka keluarganya miskin enggak? Ahli warisnya miskin enggak? Maka orang yang paling mampu lah di situ yang paling bertanggung jawab ya. Baik. Mana tadi? Minal muslimina so'an, ukurannya so'an, 1 sok. Kalau zakat fitrah ini ukurannya 1 sok. Berapa 1 sok itu? 1 sok itu segini loh. Zamannya Kanjeng Nabi, maaf saya terangkan begini, 2 kamera. Tangannya astonipun Kanjeng Nabi begini, diam begini. Di sini dipenuhi oleh gandum zaman itu, dari mulai depan sini sampai ke siku. Nah, 1 sok begini, gandum isinya. Ini astonipun Kanjeng Nabi zaman itu dalam kisahnya. Maka kemudian para ahli fikih memiliki ukuran 1 sok kalau beras putih ya, kalau di dalam kitab ini so'an 1 sok itu sama dengan 2,5 kilogram ya, sama dengan 2,5 kilogram. Artinya 2,5 kilo. Namun ulama-ulama mutakhir berkesimpulan ukuran itu untuk yang paling sahih, menjaga juga demi kehati-hatian, 1 soknya dihitung sebanyak 2,7 kilogram ya, beras putih. Di sini 2.719 gram atau 2,7 kilogram. 2 kilo lebih 7 on ya.
Nah itu aman wis, setiap satu soknya. Ya. Wa qadruhu, kadarnya sekira-kira dalam satuan lain khamsatu artalin wa thuluthum bil iraqin ya. 5 ritel ya, 3 bangsa Irak. Ritel ini satuan ritel itu bangsa Irak. Nggak ada di sini ya. Faslun wa tudfa'u zakatu, dan dibagilah zakat ilal asnafi thamaniyah terhadap 8 penerima. Alladzina, yaitu orang-orang dzakara yang disebutkan hum mereka oleh Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, dalam Al-Quran ya, fi qaulihi ta'ala innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah ibnis sabil. Nah, inilah 8 asnaf, 8 penerima zakat. Zakat itu diberikan hanya kepada orang-orang ini. Yang pertama siapa? Lil fuqara, fakir, wal masakin, miskin, wal 'amilina 'alaiha. Amil, apa itu amil? Orang yang membantu, menolong, mengkoordinir sebagai panitia zakat yang kemudian juga menyalurkan kepada asnaf-asnaf yang lain. Wal mu'allafati qulubuhum, orang yang masih lemah keimanannya, dalam konteks ini mu'allaf ya. Tapi kalaupun mu'allaf ya perlu kalian lihat-lihat dulu ya. Mu'allaf ya lihat-lihat dulu. Katakan mu'allafnya kita kan punya mu'allaf nih, mu'allaf yang kaya di Indonesia, Deddy Corbuzier misalnya. Ya, maaf Om Deddy ya. Misalnya Deddy Corbuzier ini kan mu'allaf. Ternyata mu'allaf itu boleh menerima zakat. Lah kok sampean mau kati zakat fitrah nang Deddy Corbuzier ya disusui sampean ya. 2,5 gram, 2,7 kilogram zakat beras sakmono, katakan 40.000 kamu zakat ke Deddy Corbuzier, kamu disusui sama Deddy Corbuzier 50 juta nanti. Jadi walaupun mu'allaf ya lihat-lihat dulu. Di sini yang dimaksud al-mu'allafati qulubuhum, orang yang imannya masih lemah ya. Lemah dalam arti dalam kategori ekonomi dia bisa jatuh ya. Ekonominya lemah, kemudian Islamnya juga ikut lemah, misalnya kayak gitu ya. Wa fir riqabi, sedangkan selanjutnya adalah riqab ya. Apa itu riqab ya? Riqab itu orang yang berusaha merdeka dari perbudakan ya. Berusaha merdeka untuk menebus dirinya dari perbudakannya. Wal gharimina, orang yang punya utang. Tapi utang dalam konteks ini adalah orang Islam punya utang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, bukan dalam memenuhi gaya hidupnya. Wong duwe utang di Indonesia itu banyak, tapi bukan berarti boleh menerima zakat. Tidak. Contoh, orang ngeredit mobil Ferrari, ya, punya utang itu. Kenapa yang kredit kan utang ya? Seandainya dia nggak ngeredit ya nggak punya utang misalnya. Sebenarnya uangnya banyak cuma ya gaya hidup. Nah, maka dalam konteks ini tidak masuk dalam kategori gharim yang di sini. Ngeredit kadek ngeredite Ferrari, wadah iki ya. Kalaulah dia yang punya hutang yang dimaksud adalah memenuhi kebutuhan hidup misalnya, memenuhi kebutuhan hidup. Walaupun bekas orang kaya, awalnya orang kaya tapi kemudian bangkrut, pabriknya kebakaran misalnya kayak gitu. Ya ini termasuk ini, bisa seperti ini. Wa fi sabilillah, dan orang yang berjuang dalam jalan Allah. Kalau dalam konteks sabilillah zaman dulu adalah orang yang jihad, al-mujahidina fi sabilillah, yaitu orang-orang yang berperang membela agama Allah. Tapi konteks sekarang sabilillah adalah orang-orang yang membantu untuk tegaknya agama Allah. Ya termasuk di sini para pejuang-pejuang,
guru-guru ngaji, para kiai dalam tanda kutip. Ojo syukur kiai, ojo syukur ustad ya. Jangan syukur kiai, jangan syukur ustad. Misalnya, mohon maaf nih, tanpa mengurangi rasa hormat kepada guru-guru ngaji kita, mudah-mudahan mereka selalu dilimpahi rezeki yang halal barokah dan banyak oleh Allah. Guru-guru ngaji di kampung tuh loh, guru-guru ngaji di kampung nggak ada bayarannya, ya pekerjaannya ya sambil bertani misalnya, sambil buruh, tapi kalau malam ngajar ngaji, ya ini termasuk sabilillah, termasuk orang-orang berjuang. Nah, jangan kalian zakat fitrah kok ngasihnya ke kiai-kiai, dikatakan sabilillah tapi kiai-kiai yang sudah kaya misalnya. Sama zakat ke Agim, zakat ke Yusuf Mansur misalnya, ke Ustaz Yusuf Mansur, ya disusui sampean ya. Nah, jadi di situ kecuali kiai-kiai yang di sana bukan sebagai sabilillahnya, tapi sebagai amil misalnya, penerima yang kemudian akan disalurkan kepada para santrinya. Nah, di sini termasuk para santri, pejuang ilmu itu, para ulama mengkategorikan di sini. Santri di pesantren, mondok di sana, termasuk wa fi sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ini termasuk di sana ya. Wa ibnis sabil, ibnu sabil. Ibnu itu artinya anak, sabil itu jalan, tapi bukan berarti anak jalanan. Ibnu sabil itu maksudnya adalah musafir. Maksudnya adalah musafir ya. Nah, untuk orang-orang ini, untuk orang-orang yang 8 ini, boleh menerima zakat berapapun banyaknya dari orang. Misalnya orang miskin, wong sak arrozi, satu pondok arrozi zakat ke satu orang miskin itu semuanya boleh, tidak apa-apa. Sampai sugih juga tidak apa-apa. Tapi yang tidak boleh adalah kepada amil ini gak boleh mengambil bagian lebih dari 3 bagian zakat saja. Misalnya amilnya ada 7. Ya sudah, pada masing-masing orangnya itu cuma maksimal boleh mengambil hanya 3 bagian zakat saja. Kalau katakan satu zakat 2,5 atau bulatkan 3 kilo misalnya. 3 kilo. Berarti 15 kilo sudah maksimal satu orangnya. Jangan jadi amil 2 orang, ada yang zakat 100, ternyata yang dibagikan separuh 50% ditumnang yang lain, yang separuh dipek dewe. Nah ini gak boleh. Maksimal cuma 3 bagian pada masing-masing amil. Gak boleh lebih daripada itu. Gak boleh lebih daripada itu untuk amil ya. Kecuali amilnya ngerangkep status. Yo si amil, dia yo miskin pisan. Masih amil, dia juga miskin sisan ya. Nah, ini boleh ya, karena miskinnya bukan karena amilnya. Wala yaksiru 'alal aqalli min thalathatin min kulli sinfin illal amil. Tidak ada batasan yang sedikit kecuali terhadap amil. Kalau amil mek telu tok ya, mek telu tok. Kalau yang lain boleh lebih daripada 3. Wa khamsatun, dan 5 la yajuzu, yang tidak diperkenankan daf'uhu, memberikan zakat ilaihim kepada mereka. Oh ya, sebelum saya lanjutkan sini, ada pertanyaan misalnya, kalau yatim Ustaz misalnya, memberikan zakat kepada anak yatim boleh apa enggak? Lihat dulu. Yatim itu kalau tidak masuk dalam kategori asnaf yang 8. Kecuali yatim ini adalah sebatang kara, tidak punya harta apapun, bukan atas nama yatimnya, tapi atas nama fakir atau miskinnya. Kalau yatim tapi dia masih punya orang yang merawatnya, ada pengasuhnya, ada asuhnya yang masih mampu bahkan berlebih, maka tidak bisa. Ya. Jadi zakat itu bukan untuk anak yatim. Ya. Untuk anak yatim itu sedekah. Zakat itu hanya untuk 8 orang yang disebutkan tadi ya. Wa khamsatun, dan 5 orang la yajuzu, yang tidak diperkenankan daf'uha, dibagikan kepada mereka, zakat ilaihim kepada mereka. Siapa? Al-ghaniyyu, orang yang kaya, bimalin au kasbin, karena hartanya atau pekerjaannya. Orang yang kaya
karena hartanya atau karena pekerjaannya mapan, tidak boleh menerima atau kita beri zakat kepada mereka. Wal abdu dan hamba sahaya, budak yang memang dia menjadi tanggungan penuh dari tuannya, ini tidak bisa ya. Wa banu Hashimin wa banu Muthalibin, dan juga Bani Hashim, Bani Muthalib. Apa? Bani Hashim, Bani Muthalib ini ya keturunan-keturunannya Kanjeng Nabi, keturunan-keturunannya Sayyidina Ali. Ini tidak boleh menerima zakat ya, tidak boleh menerima zakat. Orang-orang yang masih memiliki garis keturunan dengan Rasulullah tidak boleh menerima zakat untuk dirinya. Tapi kalau menjadi jembatan terhadap zakatnya seseorang, boleh. Boleh. Banyak ini. Banyak. Bani Hashim, Bani Muthalib ini adalah keturunan-keturunannya Kanjeng Nabi yang sekarang. Dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ya, dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Contoh. Misalnya orang dengan marga Syegaf. Orang dengan marga Al-Hindwan, dengan marga Al-Haddad, dengan marga Al-Mukhdar, dengan marga Basyayiban, ya, dengan marga Al-Qadiri, dengan marga Al-Qadri, dan marga-marga yang lain, termasuk dari misalnya Al-Dhumat Khan, itu juga tidak boleh menerima zakat. Ya, tidak boleh menerima zakat karena termasuk min dzurriyyati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampean zakat nang habaib itu enggak oleh. Zakat kepada Habib itu tidak boleh. Zakat kepada habaib itu tidak sah. Jadi hati-hati. Kalau ada habaib minta zakat, ingatkan. Lek perlu tunjukkan ke saya. Dulurku pisan kuwi. Kemudian wal kafiru dan juga orang kafir. Zakat kepada orang kafir tidak kena, ya, tidak bisa. Wa man talzamul muzakki nafaqatuhu, dan orang-orang yang nafkahnya masih menjadi tanggungan dari seseorang. Contoh tadi loh, yatim misalnya. Yo yatimnya miskin tapi wis diasuh karo wong sugih. Sudah diasuh sama orang kaya, maka yang demikian sudah tidak lagi tidak boleh kita nafkahi dengan zakat ya. La yadfa'uha ilaihim bismil fuqara'i wal masakin, tidak bisa diberikan kepada mereka atas nama fakir ataupun atas nama miskin. Inilah tuntas bab zakat, tapi saya masih akan satu pertemuan lagi untuk langsung pada logbook oriented ya. Nanti videonya kalian tonton sebelum nguji, kira-kiranya di situ. Saya sengaja upload di YouTube biar diulang-ulang ya. Biar Anda gunakan untuk belajar. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, kalau sudah tidak ada, saya akhiri pertemuan pada malam hari ini. Ustaz. Iya. Izin bertanya Ustaz. Iya, silakan. Jadi begini Ustaz, di sini kan di suatu desanya itu banyak orang yang kayak mudik gitu Ustaz, dari ke-8 syarat orang yang berhak untuk diberikan zakat fitrah. Nah lalu dan syaratnya kan zakat fitrah itu diberikan pada malam Id sampai imam sebelum melakukan sholat. Nah itu pripun Ustaz? Jadi gini, wajibnya dalam kategori wajib itu maksudnya gini loh. Sampean wajib mengeluarkan zakat pada setelah habisnya Ramadan sampai sebelum sholat Id dilakukan. Seandainya kamu mempersiapkan sebelum masuk jam wajib, maksudnya jam wajibnya sakmono, tapi kamu di Ramadan pertengahan, di Ramadan 10, 11, 12, bahkan sampai sebelum habisnya Ramadan kamu sudah mengeluarkan, ya sudah gitu lah. Sudah, tidak apa-apa. Kamu harus salurkan.
Kamu mau menyalurkan sebelum itu sah, sah gitu lah. Namun yang dimaksud wajibnya itu begini. Seandainya kamu belum mengeluarkan zakat sampai pada akhir Ramadan, kemudian pada saat terbenamnya matahari di akhir Ramadan kamu juga belum memiliki harta, tidak adanya fudul, tidak adanya kelebihan harta dari makanan atau untuk jaga makan dirinya dan keluarganya, maka itu orang itu sudah tidak masuk kategori yang wajib mengeluarkan zakat. Kok sebelumnya belum ada dan pada saat itu ternyata ada, maka orang ini kena wajib zakat. Gitu yang dimaksud. Nah, ada lagi yang dimaksud dari pertanyaannya? Gini Ustaz, jadi misal ada amil atau panitia zakat, nah kan zakat dari orang lain itu dikumpulkan di situ ya. Nah biasanya itu dibagikannya itu setelah Id. Ketika mereka balik mudik, itu dinamakan zakat kita atau sedekah? Begini. Kalau orang yang memberikan zakat kepada amil itu sudah sah. Maka kewajibannya amil adalah menyalurkan lagi zakatnya itu. Terkait penyalurannya dilakukan sebelum sholat Id. Kok misalnya ini juga terjadi di masjid saya, biasanya di sini atau termasuk masjid kita di kampus kita ini begini. Kadang kita sudah memberikan jadwal yang mau zakat sampai maksimal zuhur di terakhir bulan Ramadan gitu. Sehingga panitia bisa memiliki kesempatan untuk membagikan kemana-mananya. Nah ternyata faktanya dimanapun termasuk di tempat kita, setelah zuhur bahkan kadang malam hari raya, malam takbiran itu masih ada orang yang datang ke panitia untuk zakat. Ya memang panitia belum dibubarkan ya. Ya tetap kita terima. Akan tetapi sebagai ketua, sebagai amil yang ditunjuk di sana, maka harus mengakad dulu. Harus disalurkan sebelum waktunya habis, sebelum sholat Id dilakukan. Bagaimana caranya? Seperti yang pernah kami lakukan di sini, maka kami tasarrufkan kepada perwakilan santri pada saat itu. Mas, sampean wakil santri, dari amil saya serahkan kepada panjenengan misalnya. Saya serahkan kepada kamu, kemudian setelah itu saya minta bantuan kepada kalian, kepada sampean untuk diapakan. Nah, itu sudah ditasarrufkan oleh amil. Berkaitan nanti kesempatan setelahnya, setelah sholat Id, kemudian didum-dum maneh, dibagi-bagi oleh, itu sudah bukan haknya amil, tapi turunannya amil itu harus mengesahkan di dalam akad ya, mengesahkan di dalam akadnya, siyasah namanya itu, ulumus siyasah di dalam ilmu syariat itu penting untuk dilakukan. Itu yang harus dilakukan. Kalau amilnya diem, amilnya keliru ini nanti. Amilnya diem, belum menyalurkan, baru disalurkan setelah hari raya, ini salah amilnya ini nanti ya. Kalau orangnya yang berzakat sudah nggak punya tanggungannya ada di amil itu tadi ya, ini gitu. Brilian ya. Ustaz, sama satu lagi Ustaz. Iya silakan. Itu kan gini, kalau semisal ada orang miskin kan zakat gitu, lalu pada waktu diambil berasnya itu dicampur Ustaz. Nah yang kita takutkan itu bukannya malah nanti berasnya kembali, atau ada cara lain Ustaz? Sebentar. Orang miskin Semisal ngeten Ustaz, kalau jadi yang zakat orang miskin, saya zakat jenengan. Nah, antar beras saya itu enggak jenengan pisah, dicampur jadi satu. Istilahnya dibuat jadi satu nanti itu, baru nanti dikemas. Nah, kan sebutir pun dari beras itu kan enggak boleh kembali ke saya. Gini.
kalau seseorang sudah mengeluarkan zakatnya, ya, kalau seseorang sudah mengeluarkan zakatnya, maka di situ adalah menjadi hak dari sang penerima, ya, menjadi hak sang penerima. Nah, kalau ada orang miskin zakat misalnya, ada orang miskin mampu mengeluarkan zakat, ya sudah, ya sudah. Kok nanti kemudian yang dimaksud sebutir pun tidak boleh kembali itu yang atas nama hak dirinya kepada gini loh, kok ono wong zakat. Nah ternyata orang dari zakat itu ngajak makan bareng dengan kamu lagi. Nah itu sebagian ulama itu ikhtilaf, ya, ikhtilaf karena zakat itu ya murni untuk orang lain, ya, murni untuk orang lain. Tapi kalau sudah dizakatkan, itu sudah menjadi hak dari mustahik zakat. Nah, kemudian mustahik zakatnya kok mau menyalurkan lagi kepada orang lain, boleh kok. Misalnya gini, saya dapat zakat dari seseorang, kemudian zakat yang saya peroleh itu kemudian saya gunakan untuk zakat saya kepada orang lain, itu juga boleh kok, ya. Juga boleh, ya. Selama saya punya fudul atau lebih dari konteks itu. Tapi faktanya kita perlu perhatikan, zakat jangan sampai kepada orang-orang yang tidak diperkenankan itu, ya. Tidak diperkenankan menerima zakat tersebut. Nah, saya kira kurang lebih seperti itu, ya. Tidak masalah, asalkan itu bukan jelas-jelas disengaja balik-balikan. Yang punya beras saya, kemudian saya zakatkan ke kamu, nanti kamu zakat lagi ke saya, ya. Nah itu yang tidak boleh. Ya. Saya zakat ke kamu, nanti kamu zakat